Iya, dan Iya. selain itu, kira-kira media apa yang paling bagus mendekati konsumen? Ini saya juga sebenarnya belajar dari pandemi ini. Kalau dulu kan saya sebenarnya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Pak ya. Terus karena pandemi ini kita harus di rumah saja dan orang-orang juga begitu bekerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Jadi saya semakin belajar bagaimana digital marketing, bagaimana fotografi produk yang bagus. Jadi saya bisa promosi lewat situ, menampilkan produk saya lebih enak dipandang di sosial media, misalnya lewat digital marketing. Sekarang di situ sudah ada yang foto ibu? Belum? Di sini? Iya. Iya, sudah ada. Ada yang pernah foto ibu? Ada orang masuk tiba-tiba foto di studio, ada nih? Oh, ada. Ada ya. Gitu. Ya, jadi Iya. Saya bilang kalau itu digital marketing menjadi sesuatu yang ke depan semakin luar biasa ya. Ya. Apalagi setiap saat digital marketing dan marketplace itu akan menjadi kebutuhan mutlak pada akhirnya bagi semua bisnismen ya, gitu. Ya. Kira-kira mimpinya Ibu Sukma ke depan dengan produk Joya Drinks ini kayak apa gitu? Apakah semakin banyak atau tambah menunya, atau menu ini saja dipertahankan, hanya botolnya dikasih ganti menjadi galon gitu, gimana? Oh, bisa aja itu Pak, karena sekarang kan orang lagi tren yang minuman dalam kemasan 1 liter. Ya, tapi mimpi saya sebenarnya begini Pak, awalnya tuh saya mau memproduksi minuman yang menyehatkan. Jadi mimpi saya tuh kedepannya saya akan fokus pada minuman yang menyehatkan. Jadi kemarin saya sempat mencoba, ternyata orang-orang pasarnya tuh lebih senang dengan minuman, tidak terlalu mempedulikan gitu apakah minumannya menyehatkan atau tidak, yang penting enak gitu. Nah kemudian karena pandemi ini saya lihat kesadaran masyarakat semakin meningkat, alhamdulillah. Jadi saya mulai coba dengan serabak madu ini, dan kedepannya tuh insya Allah saya mau menambah varian lagi, perpaduan minuman antara perpaduan sayur dengan buah-buahan. Tuh. Jadi mimpi saya sebenarnya memasarkan produk ini sekaligus menyehatkan masyarakat gitu. Insya Allah, amin. Ya. Iya, apa sih bilang? Kira-kira Bu, selama ini modal apa yang dipakai? Modal sendiri, perbankan? Modal sendiri ya, modal sendiri. Pernah melirik bank? Belum. Tapi enggak tahu kalau ke depannya. Ya, kalau lebih besar kan butuh modal sendiri. Ya, betul. Modal tambahan ya. Pada merusak modal rumah tangga, merusak modalnya orang lain. Iya, dari tabungan saja Pak. Waktu kemarin sebenarnya awal tahun berencana buka outlet supaya bisa dine in kan. Cuma karena COVID jadi ditunda, karena kan waktu itu orang dilarang untuk nongkrong segala macam. Jadi saya tetap ini saja lewat online saja dulu. Buka dine in Bu, supaya kita juga singgah-singgah. Ya, insya Allah Pak, doakan. Mudah-mudahan setelah COVID berlalu semua bisa dimulai. Insya Allah. Kita makan, rame-rame minum di situ ya. Ya. Jadi apa harapan Ibu terhadap sesama UMKM atau pemerintah atau masyarakat? Bagaimana sih keinginan Ibu gitu, harapan Ibu supaya Ibu seperti Ibu nih yang udah pindah bermacam-macam produksi bisa tetap survive gitu. Kalau saya untuk teman-teman sesama UMKM itu harapannya semua kita selalu semangat ya, dan selalu menumbuhkan ide-ide
kreatif untuk tetap produktif bagaimanapun kondisinya, kita tetap semangat dan semoga kita bisa melalui semua masalah dengan kreativitas kita gitu. Terus semoga juga ini juga butuh kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat. Semoga masyarakat juga lebih sadar untuk memperhatikan konsumsinya gitu, lebih tertarik pada konsumsi UMKM lokal misalnya. Salut Bu atas, mudah-mudahan semua itu bisa kita ciptakan bersama ya. Ya. Kita nggak boleh menyerah dengan kondisi yang ada sekarang. Betul. Kita harus tetap jalan, bisa survive. Tetap survive apapun hambatannya. Kalau kita orang Bugis Makassar sebagai pelaut burung itu kalau udah menambatkan tujuannya pasti dia tambatkan juga perahunya di sana sebesar apapun gelombang itu. Jadi saya merasa sangat berbahagia bisa ngomong sama Ibu Sukma Inaya ini. Ya, tetapi ada yang mengganjal di saya nih. Kenapa Ibu mau berbisnis? Ya berbisnis itu sebenarnya untuk menopang perekonomian rumah tangga Pak ya, alasan pertama. Kedua kan kita sebagai perempuan kan istilahnya tidak bisa juga diam di rumah. Jadi bisnis itu kayak mengasah kreativitas kita sebagai perempuan. Terus kita bisa lebih produktif di samping kita tetap fokus mengurus anak. Dan bisnis ini salah satu pilihan di mana kita perempuan bisa sambil bisnis jalan, sambil ngurus anak juga jalan gitu. Itu kalau saya Pak. Lebih pada gimana lingkungan keluarga? Mendukung nggak? Mendukung nggak? Alhamdulillah sangat mendukung. Dan lebih eksis bahwa perempuan juga bisa ya? Ya. Selama ini. Bahwa kita bisa, biarpun dari rumah kita bisa tetap produktif. Sama yang teman saya yang baju kota-kota itu, dia makan terus aja itu. Yang mana ini Pak? Ya, pokoknya yang pakai baju kota-kota. Iya. Itu. Jadi lebih pada tapi anak-anak terganggu nggak dengan ibunya bisnis? Kayak gimana perasaan ibu dengan anak-anak waktu lagi memproduksi 1000 botol itu? Ya alhamdulillah mereka main saya sendiri, tapi yang penting kan saya tetap mengawasi di rumah. Jadi sambil saya memproduksi mereka main tapi dalam pengawasan saya gitu. Apalagi sekarang belajar dari rumah. Ya itu dia Pak, sekarang kan karena pandemi jadi anak-anak sekolah di rumah, jadi yang kalau mau jujur memang agak terganggu proses produksi ya. Tapi itulah mungkin enaknya kalau kita berbisnis, itu lebih bisa diatur gitu, karena tidak ada keterikatan. Ya. Ya bisa diatur. Ya bisa diatur. Ya. Jadi misalnya mungkin biasanya pagi-pagi ya agak mundur sedikit gitu misalnya ya. Tambah waktunya kalau malam. Ya, karena harus ini kan anak-anak sekolah dari rumah. Kan biasanya kalau sekolah belajar di sekolah, belajarnya malam kan anak-anak. Ya. Sekarang ditumpukin aja di pagi. Ya di pagi. Ya. Jadi urusan produksi ini ya agak siang sedikit. Ya agak siang. Ya. Hebat nih Bu Sukma. Ini bisa jadi ilmu di sini. Insya Allah. Iya, ternyata di hotel besar begini ada lalat juga ya. Oh. Jadi lalat itu ternyata manusiawi. Iya. Untuk iklim seperti dan lingkungan seperti kita. Ternyata di hotel sebesar ini juga ada lalat. Yang nggak usah sebut nama hotelnya. Jadi sebenarnya tergantung packaging, lingkungannya sama, mau di UMKM, mau di retail besar, sama
aja deh. Iya, saya juga pernah dapat itu Pak di hotel ada lalat. Tapi cuma 1 ekor. Ya, itu kan. Ya. Oke, Ibu Sukma, Ya, terima kasih kita udah jumpa. iya Kita sama-sama udah Pak. ngobrol banyak. Saya Sama-sama. berharap Sukma terus memproduksi sesuatu yang luar biasa. Amin. Selain bisnis, Ibu Sukma juga memperhatikan sosial karena Ibu Sukma mau menghadirkan minuman yang sehat dan Insya Allah. memperhatikan produksi lokal. Saraba nggak ada di mana-mana, bukannya ada di Makassar. Terus dia berkuliner dengan kebutuhan imunitas kita. Ya, Ibu melahirkan itu. Jadi ibu sebenarnya selain pebisnis juga pemerhati masyarakat. Dan itu jarang kita temukan di pengusaha-pengusaha besar. Jarang kita temukan. Selalu mencari keuntungan saja. Dan UMKM seperti ibu masih ada rasa solidaritas sosial. Dan ya tidak rugi-rugi banget kan Bu. Malah kayaknya untung karena biar dokter juga minum kan. ya, Ya, harusnya itu rapat-rapat di pandemi COVID itu nggak usah tekota, ya betul. harus sarabak saja gitu supaya nggak capek kita bicara bilang kan. bicara bilang Biangko cuci tangan apa dan sebagainya. Iya, Kalau paling penting kan apa yang kita konsumsi juga Pak. ya dari biar lagi cuci tangan kalau loyo. Gitu. Oke, itu sekedar solusi aja menurut saya dan itu membantu UMKM. Harusnya ke depan itu yang kita dorong. Oke Bu, terima kasih. Salam buat Sama-sama Pak. Salam buat Vinaya dan adiknya. Iya. Salam buat Bapak di rumah. Tetap terima kasih untuk mendukung istri, mak ibu yang menjadi pengusaha tangguh UMKM kita. Ya, semoga tetap sehat dan hadirin. Bapak ya. Amin. Dan pemirsa sekalian, itulah ngobrol kita dengan Joya Drinks. Kalau Anda mau minum green tea, Thai tea, dan yang paling teranyar adalah Saraba, Jintan, dan madu. Ya, silahkan pesan di Joya Drinks. Ada di Instagram maupun di marketplace yang ada. Ada di outletnya juga. Kalau mau pesan banyak, seumpamanya Anda mau buat acara dan butuh protokol kesehatan tambahan, pesan aja Saraba di Joya Drinks. Jadi mentaati protokol, minumannya juga meningkatkan imun. Ya, gitu. Jadi saya recommended Joya Drinks ini supaya di masa-masa seperti ini sekaligus kita menjaga kesehatan juga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi kita jauh lebih baik. Salam bagi seluruh keluarga yang ada yang menonton Kata None hari ini. Tetap lindungi orang-orang yang Anda cintai di sekeliling Anda. Doakan mereka, terutama ibu, bapak Anda, supaya mereka tetap menjadi sebuah tempat yang memberikan keberkahan bagi aktivitas kita di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.